Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mas Dariski, mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2024 dari Universitas Indraprasta PGRI. Di video ini, saya akan menggambarkan pemahaman saya mengenai perjalanan pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang berada di kalangan masyarakat yang berkebangsaan, sehingga segala unsur peradaban dan kebudayaan bisa tumbuh dengan baik. Lalu, bagaimana perjalanan pendidikan di negeri ini? Dimulai dari pendidikan sebelum kemerdekaan atau era kolonial. Pendidikan di masa kolonial atau sebelum kemerdekaan berada di bawah kendali kolonial Belanda yang bertujuan untuk melayani kepentingan penjajah saat itu. Sekolah Bumi Putra didirikan tahun 1845 bertujuan untuk mencetak tenaga kerja terampil bagi pemerintah kolonial. Pendidikan untuk pribumi sangat terbatas, hanya difokuskan pada keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Pada tahun 1908, Budi Utomo lahir sebagai organisasi pergerakan pemuda yang menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai kemerdekaan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran nasional dan memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Organisasi ini menandai awal kesadaran akan peran pendidikan dalam memajukan bangsa. Selain itu, pada tahun 1912, lahir juga sekolah wanita yang didirikan oleh Yayasan Kartini. Seperti namanya, Sekolah Kartini digagas oleh Raden Ajeng Kartini berkat kegigihannya memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan yang menjadi simbol emansipasi wanita dan kesetaraan dalam pendidikan. Kartini menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara bagi perempuan untuk memajukan bangsa. Pada tahun 1920, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mendirikan sekolah-sekolah pribumi yang mengedepankan pendidikan tanpa diskriminasi, selaras dengan nilai-nilai keislaman di mana sistem yang dianut berada di luar sistem kendali kolonial. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif. Pendidikan di Taman Siswa bertujuan mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia secara utuh dengan semboyan Ingar Sasung Telada, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang menekankan peran guru sebagai teladan, motivator, dan pendorong bagi peserta didiknya. Pendidikan pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Pendidikan di masa Orde Lama tahun 1945 hingga 1965. Setelah proklamasi kemerdekaan, pendidikan mengalami transformasi untuk menciptakan generasi yang patriotik. Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 menetapkan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk warga negara yang demokratis. Meskipun demikian, keterbatasan infrastruktur dan kondisi politik yang tidak stabil membuat pemerataan pendidikan sulit tercapai, terutama kesenjangan antara daerah di desa dan juga di perkotaan. Pendidikan di masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pendidikan dipandang sebagai alat pembangunan nasional. Program SD Impres atau Instruksi Presiden diluncurkan pada 1974 untuk meningkatkan akses pendidikan. Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984 menekankan efisiensi dalam proses pembelajaran dan metode belajar aktif. Sedangkan pada Kurikulum 1994 menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, kritik muncul karena beban belajar siswa yang dianggap terlalu berat, serta sistem yang dianggap tidak efisien dalam mendorong kreativitas siswa.
Pendidikan di awal tahun 2000-an. Di awal tahun 2000, reformasi pendidikan mulai lebih demokratis dengan diperkenalkannya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Fokusnya adalah pada pengembangan keterampilan dan pemahaman siswa yang berlanjut ke kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Selanjutnya, pada tahun 2013, kurikulum 2013 diluncurkan untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang. Kurikulum 2013 atau yang disebut juga K13 bertujuan untuk membentuk siswa dengan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif, serta menekankan pendidikan karakter. Namun, implementasi K13 menghadapi tantangan, terutama pelatihan guru yang belum merata, serta perubahan paradigma yang membutuhkan waktu untuk diterapkan secara konsisten. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia, yang memaksa sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Kurikulum darurat diluncurkan sebagai penyederhanaan dari K13 dengan fokus pada esensi materi yang penting. Tantangan besar muncul, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan akses teknologi dan internet. Pada periode ini, penekanan khusus juga diberikan pada kesejahteraan psikologi siswa, karena pandemi turut mempengaruhi kesehatan mental tidak hanya siswa, tetapi juga guru dan orang tua. Era modern dan kurikulum merdeka. Pada tahun 2022, pasca pandemi COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperkenalkan kurikulum merdeka yang menekankan kebebasan berpikir dan pembelajaran mandiri. Kurikulum ini bertujuan memberi kebebasan kepada peserta didik dan pendidik untuk mengeksplorasi pengetahuan serta mengembangkan keterampilan dan karakter berbudaya. Salah satu kerangka utamanya adalah profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Kurikulum Merdeka juga menghidupkan kembali gagasan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan yang memerdekakan siswa, di mana peserta didik bebas berkembang sesuai potensi mereka dengan bimbingan guru yang berperan sebagai fasilitator. Pendidikan di era ini menyiapkan generasi yang berkarakter Pancasila, integritas, dan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global. Ki Hajar Dewantara dengan gagasan-gagasan besarnya telah menanamkan harapan agar pendidikan di Indonesia mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak awal perjalanan pendidikan di Indonesia yang dimulai pada era kolonialisme hingga era modern saat ini, sistem pendidikan terus mengalami perkembangan. Peningkatan kualitas pendidikan juga harus tetap menjadi prioritas agar kita dapat melahirkan generasi yang unggul dan cerdas. Sebagai calon guru, mari kita terus berjuang dan berkontribusi untuk pendidikan yang lebih baik, sesuai dengan tantangan zaman yang ada saat ini. Dengan demikian, cita-cita bangsa untuk mewujudkan generasi yang berkualitas akan tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.